Ya, kita hari ini bertemu kembali di dalam video pembahasan memahami perjanjian baru dan kita akan mendiskusikan mengenai surat Roma. Surat Roma adalah salah satu surat yang dipandang penting di dalam pemikiran tokoh-tokoh reformasi, bahkan di dalam pemikiran-pemikiran gereja. Kenapa? Karena di dalam surat Roma kita mendapati pokok-pokok ajaran yang kemudian digunakan di dalam membangun keyakinan iman Kristen. Nah, di dalam sejarah pemikiran Kristen kita mengenal beberapa tokoh yang mereka memandang atau mereka berkembang atau mereka menggunakan surat Roma di dalam mengembangkan pemikiran mereka. Salah satunya adalah Agustinus. Jikalau kita mempelajari kisah hidup Agustinus, kita akan mengerti bahwa Agustinus bertobat ketika dia membaca surat Roma. Bahkan ketika kita membaca pemikiran-pemikiran Agustinus tentang anugerah, tentang keselamatan dalam perdebatannya dengan lawan-lawannya, maka Agustinus berulang kali menggunakan surat Roma sebagai sebuah dasar ataupun evidence ataupun pokok ajaran yang dia kembangkan. Nah, selain Agustinus, kita juga belajar misalnya saja dari Martin Luther dan juga dari Johannes Calvin yang juga banyak sekali mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi mereka khususnya dalam hal keselamatan dari surat Roma. Nah, jadi surat Roma merupakan surat yang signifikan sekali, bahkan beberapa ahli percaya bahwa surat Roma ini adalah surat yang dipandang kristalisasi daripada teologi pemikiran Rasul Paulus. Nah, barangkali hal tersebut walaupun tidak sepenuhnya benar dapat kita terima oleh karena dalam surat Roma kita melihat banyak sekali pokok-pokok teologi utama di dalam pemikiran Rasul Paulus, juga termasuk dalamnya pemikiran Kristen itu dibicarakan dalam surat ini. Itulah sebabnya maka memahami surat Roma akan menjadi sangat signifikan bagi kita di dalam memahami iman Kristen. Nah, meskipun demikian ada beberapa isu yang kita dapat bicarakan sebelum kita mendiskusikan pokok ajaran dalam surat Roma. Isu yang pertama adalah mengenai unity. Jadi surat Roma memiliki bagian-bagian tertentu yang oleh beberapa ahli dipandang bukan bagian dari surat Roma, yaitu Roma pasal yang ke-16. Nah, kenapa beberapa ahli memandang bahwa Roma 16 bukan bagian daripada surat Roma? Oleh karena Rasul Paulus membuat sebuah doksologi di dalam Roma pasal 15. Jadi seolah-olah banyak ahli percaya seolah-olah Rasul Paulus mengakhiri suratnya dengan pasal 15 dan kemudian pasal 16 oleh para ahli dianggap sebagai tambahan ataupun sebagai sesuatu yang bukan dari Paulus. Nah, tentu kita harus kembali kepada bukti-bukti secara eksternal. Apakah memang ada bukti-bukti yang menunjukkan baik dari kritik teks ataupun dari catatan patristik mengenai tambahan bahwa surat Roma terbagi menjadi dua bagian, di mana pasal 16 bukan tulisan Rasul Paulus. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada fakta, tidak ada evidence, tidak ada bukti apapun yang mendukung teori tersebut. Nah, lantas bagaimana caranya kita menjelaskan mengenai surat Roma khususnya dalam pasal yang ke-16? Maka kita dapat mengatakan bahwa pasal 16 kemungkinan besar itu semacam appendix, di mana tulisan tersebut berasal dari Rasul Paulus, dituliskan oleh Rasul Paulus dan disertakan dengan Roma 1 sampai dengan 15. Jadi bagian tersebut adalah bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi memang dituliskan khusus untuk jemaat Roma, untuk menyapa orang-orang yang Paulus kenal dari jemaat Roma. Nah, kenapa demikian? Barangkali karena Rasul Paulus ingin supaya surat tersebut bukan hanya disimpan di Roma, tapi juga dikirimkan, dibaca oleh jemaat-jemaat lain yang ada di Eropa, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang dipisahkan oleh Rasul Paulus secara sengaja karena bagian tersebut lebih bersifat personal. Nah, itulah alasannya kenapa surat Roma memiliki pasal 16 yang seolah-olah merupakan tambahan, tapi sesungguhnya bukan tambahan, tapi bagian tersebut barangkali kemungkinan besar semacam appendix yang ditulis oleh Rasul Paulus secara langsung. Dan yang kedua yang menjadi isu adalah kapan surat ini dituliskan.
Nah, jadi kita membaca mengenai surat Roma, jelas sekali bahwa surat ini dituliskan ketika kekristenan tidak dalam kondisi penganiayaan. Nah, jadi waktu Rasul Paulus menuliskan Roma pasal 13, dia berbicara mengenai pemerintah dan Paulus nampaknya bersikap positif terhadap pemerintah terhadap pemerintah dalam Roma pasal yang dia bicarakan dalam Roma pasal 13. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pemerintahan pada waktu itu tidak dalam kondisi buruk. Nah, kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan Paulus kita ataupun dalam sejarah gereja mula-mula, kita melihat bahwa ada pemerintahan Roma bersikap keras terhadap kekristenan dalam beberapa periode. Salah satunya adalah periode Claudius, yaitu ketika Rasul Paulus ada di Korintus, dan yang kedua adalah ketika pemerintahan Nero. Nah, di antara kedua pemerintahan tersebut, relatif kekristenan mengalami masa-masa yang tidak terlalu sulit, walaupun tidak berarti kekristenan mudah di zaman itu. Nah, maka banyak ahli percaya bahwa surat Roma ditulis sekitar tahun 57 sampai dengan tahun 62. Nah, jadi Kaisar Nero itu sebelum dia sebelum dia membakar kota Roma sekitar tahun 64 atau 63. Nah, sebelumnya Kaisar Nero sesungguhnya adalah kaisar yang baik. Dia banyak sekali melakukan hal-hal yang positif terhadap wilayah-wilayah jajahan Romawi. Kenapa? Karena ada mentor dia yang mendampingi dia supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi setelah mentornya mati, maka Nero menjadi melakukan banyak hal yang salah, termasuk ketika dia menginginkan Roma untuk dibangun, tetapi para senator tidak mendukungnya dan dia membakar kota Roma dan menyalahkan orang-orang Kristen atas peristiwa terbakarnya Roma. Nah, jadi kemungkinan besar ini terjadi sebelum Kaisar Nero melakukan hal-hal yang tidak baik, dan itu terjadi kemungkinan besar di tahun 57 sampai 62. Nah, itulah periode di mana Rasul Paulus menuliskan surat Roma. Kita tidak tahu dengan pasti, tapi kurang lebih di sana. Lalu, apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus menuliskan surat Roma? Nah, hal ini tidak mudah untuk kita pahami. Mengapa? Karena Rasul Paulus memiliki beberapa tujuan nampaknya di dalam surat Roma. Salah satunya adalah Rasul Paulus merepresentasikan ajarannya kepada jemaat Roma. Kenapa? Karena dia ingin satu kali mengunjungi jemaat ini. Jadi Rasul Paulus bukanlah orang yang merintis jemaat Roma. Mungkin sekali bahwa Aquila dan Priscilla lah yang merintis jemaat ini, dan Rasul Paulus ingin satu kali mengunjungi jemaat ini, tapi persoalannya adalah Rasul Paulus tidak dikenali oleh jemaat Roma. Itulah sebabnya supaya jemaat Roma mengenal seperti apakah Rasul Paulus, maka Rasul Paulus perlu memperlihatkan siapa dirinya melalui pokok ajaran yang dia tuliskan. Maka dalam surat Roma kita melihat pokok-pokok ajaran Rasul Paulus lebih lengkap, karena melalui pokok-pokok ajaran tersebut Rasul Paulus sedang memperlihatkan dirinya. Nah, tujuan yang kedua yang barangkali kita juga bisa ketahui dari surat Roma adalah bahwa surat ini dituliskan karena Rasul Paulus ingin melakukan perjalanan misi ke Spanyol. Dan sebelum ke Spanyol, Rasul Paulus akan mampir di kota Roma, dan tujuannya adalah dia ingin men-sharingkan pelayanan misi dia di Roma supaya Supaya jemaat ini boleh mengambil bagian dalam pelayanan misi yang dia sedang persiapkan di kota Roma, di Spanyol. Nah, jadi tujuan daripada Rasul Paulus adalah dia ingin bukan hanya merepresentasikan ajarannya, tapi juga men-sharingkan mengenai pelayanan misi yang dia sedang persiapkan untuk menjangkau orang-orang yang ada di Spanyol. Dengan kata lain, Rasul Paulus men-sharingkan mengenai surat Roma supaya di dalam jemaat Roma yang dia cukup mengenal banyak orang di dalamnya, mereka boleh mengambil bagian, mendukung khususnya secara finansial untuk pelayanan misi yang Rasul Paulus sedang persiapkan di Roma. Nah, itulah beberapa hal yang kita bisa pelajari terkait dengan surat Paulus kepada jemaat Roma. Kiranya ini boleh boleh menolong kita mengerti latar belakang surat Roma. Tuhan memberkati.